Berikut Ibu akan menjelaskan mengenai bagian-bagian surat. Di sini ada salah satu contoh surat di mana ada bagian-bagiannya. Di sini ada yang tulisannya PD Sumber Rezeki Jalan Dewi Sartika nomor 100 Jakarta. Itu disebut dengan kepala surat atau kop surat, di mana kop surat ini itu ada di paling atas dari suatu surat. Kemudian dia menunjukkan identitas suatu perusahaan. Jadi untuk surat tersebut bisa diketahui suratnya berasal dari PT mana, perusahaan apa. Kalian bisa lihat di kepala surat atau kop suratnya, di mana kop suratnya itu memuat informasi mengenai ada nama perusahaannya, ada logonya, ada alamat kantornya, ada identitas dari perusahaannya. Itu kop surat. Kalau kop suratnya adalah perusahaan kalian, berarti itu surat luar. Kemudian kalau kepala suratnya dari perusahaan lain, berarti itu namanya surat masuk. Kemudian ada 18 Maret 2020, itu merupakan tanggal surat, di mana ketika kalian mengeluarkan atau menulis surat tersebut, mengetik surat tersebut, itu di tanggal berapa, nah itulah tanggal pembuatan suratnya. Mohon diperhatikan, apabila sudah ada kepala surat, tidak perlu lagi menggunakan tempat pembuatan surat tersebut. Misalnya di Jakarta, tidak perlu lagi Jakarta 18 Maret 2020, tidak perlu karena sudah ada kop surat. Jadi tinggal tanggalnya saja dan bulan dan tahunnya, 18 Maret 2020. Kemudian di nomor surat Dino.2.SR-Romawi 3-2020. Ini merupakan nomor surat, di mana 078 itu adalah urutan surat tersebut dikeluarkan, atau kalian menulis surat tersebut urutannya nomor keberapa di buku agenda. Kemudian SR itu biasanya adalah inisial dari perusahaan kalian. Misalnya di sini kan PD Sumber Rezeki, berarti SR. Kemudian Romawi 3 itu adalah identitas dari bulan surat tersebut dikeluarkan atau diterbitkan. Karena Maret adalah bulan ketiga, dan angka 3 Romawinya itu garis 3, garis angka huruf I besar itu 3, itu adalah Romawi 3, dan garis miring 2020 berarti itu adalah surat tersebut dikeluarkannya di tahun 2020. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini adalah bagian surat yang berfungsi sebagai petunjuk bahwa terdapatnya dokumen yang disertakan bersama surat tersebut. Jadi kalau ada surat lainnya atau ada dokumen lainnya selain dari surat tersebut, surat ini ataupun tidak tercantum di sini, berada di lembaran lain, itu disebutnya lampiran. Berarti untuk penulisan lampiran, angka 1 buka kurung 1 tutup kurung lembar, berarti ada lampirannya 1 lembar. Misalnya katalog kah, atau rincian harganya kah, itu adalah lampiran. Jadi kalau misalnya tidak ada lampiran, itu bisa kalian strip saja. Kemudian ada hal atau perihal, itu adalah penagihan 1, di mana hal atau perihal ini berfungsi bagian surat yang berfungsi sebagai intisari surat secara keseluruhan. Jadi pokok isi suratnya itu mengenai apa? Jadi secara keseluruhan apakah pesanan, penagihan,
penawaran atau permintaan penawaran atau pengiriman barang, itu adalah hal atau perihal. Kemudian ada yang terhormat atau YTH Marketing Manager PT Mustika Rini, Gedung Mustika, Kafling 7, Jalan HR Darsono, nomor 7, Jakarta. Itu merupakan alamat dalam, di mana alamat dalam ini adalah berisi nama dan alamat si penerima surat yang harus ditulis di dalam surat secara lengkap. Kemudian mohon diperhatikan untuk YTH. Nah, kalau untuk penulisan YTH itu ditujukan untuk misalnya ada marketing manager atau langsung diketahui oleh bapak siapa atau untuk ibu siapa, itu menggunakannya YTH. Tetapi kalau hanya PT Mustika Rini saja, tidak ada marketing manager langsung alamatnya, itu berarti kalian pakai kepada. Kemudian dengan hormat itu disebut adalah salam pembuka, di mana dia ini merupakan suatu kalimat pendahuluan sebagai bentuk penghormatan di awal surat. Jadi untuk surat resmi bisa dengan hormat, atau kalau misalnya surat kalian biasa dengan surat pribadi itu bisa assalamualaikum atau salam sejahtera misalnya. Itu adalah salam pembuka. Kemudian setelah salam pembuka adalah isi surat, di mana isi surat ini terdiri atas 3 bagian. Ada bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Pada bagian pembuka itu terdapat paragraf yang merupakan pendahuluan sebagai pengantar sebelum masuk ke dalam paragraf pokok. Kemudian paragraf inti atau bagian inti ini berisi adalah maksud dan tujuan utama dari pengiriman surat itu untuk maksudnya apa, untuk memberitahukan hal apa, itu ada di isi surat. Kemudian bagian penutupnya itu terdapat berisi penegasan dan kesimpulan dari isi surat secara keseluruhan. Jadi bisa berisi harapan, ucapan terima kasih kepada si penyampai pesan atau si penerima surat. Kemudian ada hormat kami. Nah, hormat kami itu merupakan salam penutup, di mana salam penutup ini menunjukkan tanda penghormatan terhadap penerima surat. Jadi dibuka dengan hormat dan ditutup dengan hormat kami, atau dengan dibuka dengan assalamualaikum dan ditutup dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, penulisan dengan hormat dan hormat kami, huruf D di dengan hormat itu harus besar, dan dengan hormat D, hormat di dengannya itu harus kecil, kemudian dikasih tanda koma. Kemudian di salam pembuka yang hormat kami, haknya itu harus besar dan K-nya itu kecil, kemudian kami. Lalu ada tanda tangan, di mana tanda tangan ini adalah sebagai si yang mengesahkan surat tersebut. Dia ditandatangani dan di sini adalah ada nama pengirim. Nama pengirim itu nama siapa yang menandatangani surat tersebut serta jabatannya, misalnya manajer pemasaran, manajer keuangan, direktur, atau kepala administrasi, itu adalah jabatan. Jadi dia ini pihak yang selaku penanggung jawab yang mengirim surat tersebut. Dialah yang menandatangani dan dialah yang ditulis namanya. Kemudian ada tembusan. Tembusan ini bagian surat yang digunakan untuk menunjukkan pihak lain juga berhak mendapatkan surat tersebut. Misalnya nih, ada tembusan, 1 kepala bagian keuangan, 2 ada kepala bagian administrasi, berarti surat ini harus diinformasikan kepada beliau ini.
Jadi si kepala bagian keuangan sama si kepala bagian administrasi itu harus mendapat kopian dari surat ini sehingga mereka tahu isi dari surat ini itu apa. Apabila tidak semua surat ada tembusannya kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada tembusannya, tidak perlu ditulis. Itu merupakan bagian-bagian surat.